Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang kapan sih kita bisa top up plafon dan sebaiknya kapan. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke penjelasan berikutnya terkait dengan top up plafon itu, di sini saya mau jelasin dulu ke teman-teman, apa sih itu top up plafon? Nah, buat yang belum tahu, top up plafon itu adalah penambahan fasilitas KPR ke fasilitas KPR yang saat ini kita udah punya. Jadi, buat teman-teman yang saat ini, misalnya udah ngambil KPR nih, berapa tahun yang lalu gitu, misalnya ngambil KPR, misalnya 500 juta, kan udah nyicil, udah turun tuh pokok utangnya. Nah, kalau tiba-tiba teman-teman ada kebutuhan finansial gitu, nah teman-teman bisa ngajuin yang namanya top up plafon gitu, atau penambahan fasilitas KPR. Jadi, di sini nanti pihak bank akan mereview kembali permohonan teman-teman dan akan melihat kemungkinannya, apakah ini memang layak untuk diberikan top up plafon atau tidak, gitu. Jadi, buat teman-teman yang sudah punya KPR, apalagi yang udah ngangsurnya udah lumayan lama, ingat, teman-teman punya dana cadangan sebenarnya, seandainya teman-teman perlu ngajuin pinjaman, teman-teman bisa manfaatkan si top up plafon ini, supaya teman-teman dapat pinjaman yang bunganya murah dibanding ngambil KTA atau minjem dari kartu kredit yang bunganya jauh lebih besar daripada KPR. Nah, kapan sih kita bisa ngambil top up plafon ini? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Kapan bisa? Kondisi yang pertama yang saya mau jawabnya agak relatif ya. Karena bisa jadi nih, saya sama teman saya misalnya sama-sama ngambil pinjaman nih, sama-sama ngambil pinjamannya 500 juta. Tapi saya ngambilnya 20 tahun, teman saya ngambilnya 25 tahun. Setelah berjalan 1 tahun, itu kan penurunan pokok pinjamannya akan beda kan antara saya atau teman saya. Itu yang mengakibatkan timbulnya jawaban relatif tadi. Kalau nih pokok pinjamannya baru turun 10 juta, 20 juta gitu, terus mau ngajuin top up plafon bisa nggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena umumnya nih, untuk nominal top up plafon KPR itu minimal angkanya di 100 juta. Jadi kalau teman-teman mau ngajuin cuma 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, ya nggak bisa ya. Gitu. Minimal 100 juta. Yang kondisi kedua adalah seandainya begini. Dengan contoh yang sama-sama ngambil KPR 500 juta, tapi bedanya saya beli rumah 1 miliar. Saya ngambil KPR hanya 500 juta. Sedangkan teman saya ngambil rumahnya, beli rumahnya itu 600 juta. Nah, kalau saya, karena selisihnya dengan nilai jaminannya itu masih cukup besar, jadi kalau saya mau melakukan penambahan fasilitas, biasanya nih, pada beberapa bank, itu bisa mengizinkan kalau saya ada kebutuhan dalam kurun waktu, misalnya sudah 6 bulan mengangsur atau sampai 1 tahun. Gitu. Nah, itu udah mulai diperkenankan untuk saya mengajukan top up. Gitu. Kenapa? Karena dari properti yang saya jaminkan, itu selisihnya dengan pinjaman saya itu masih jauh sekali nilainya. Jadi, masih dimungkinkan dalam jangka waktu yang cukup singkat. Tapi kalau tadi ceritanya, ya teman saya yang ngambil KPR 500 juta dengan jaminan properti harganya 600 juta, bisa jadi bank akan perlu melihat penurunan pokok pinjamannya dulu sampai kira-kira kapan nih bisa ada selisih 100 juta tersebut. Kalau ada selisih 100 juta yang masih bisa diambil, maka akan bisa diberikan. Tapi selisih 100 jutanya itu bukan dari nilai properti, nilai hasil appraisal properti diadu sama plafon pinjaman KPR ya. Bukan dari situ. Tapi yang akan dinilai adalah pada saat nanti mau ngajuin lagi, itu kan propertinya pasti akan dinilai ulang. Ini berapa nilainya? Misalnya harganya jadi 650 juta setelah udah jalan berapa lama. Nah, ini tergantung dari kebijakan bank tersebut. Bisa ngasih top up plafon kebijakannya sampai dengan maksimal total pembiayaan berapa persen dari nilai properti tersebut.
Atau istilah perbankannya yang lebih keren adalah LTV. LTV-nya berapa persen nih? Gitu. Loan to value. Kalau loan to value-nya misalnya 90% dari 650 juta, itu artinya teman-teman bisa dikasih pembiayaan mentok-mentoknya di 585 juta. Jadi, ada kondisi relatif yang kedua yang saya barusan jelaskan. Nah, terus kapan Pak sebaiknya kita ngajuin top up plafon? Nah, di sini saya suka sekali pertanyaan ini. Kenapa? Karena apakah kamu yakin kamu mau ngajuin tambahan fasilitas top up plafon KPR ini lagi? Iya Pak, kan lagi ada kebutuhan nih, makanya saya mau ajuin. Oke, cerdas sekali. Karena tadi di awal saya udah cerita bahwa top up plafon ini bunganya jauh lebih murah dibanding dengan bunganya KTA atau kredit tanpa agunan ataupun kartu kredit, maka memang sebaiknya ini diajukan. Tapi ada pilihan lain. Karena kalau teman-teman mau nih ngajuin top up, nanti pada bank yang sama, teman-teman akan jadi ada 2 cicilan. 2 cicilan ini bisa sih diatur ya, biar jadi jatuh temponya di tanggal yang sama. Jadi nggak terlalu berat lah di teman-teman buat mikirin, oh nanti bayar angsuran KPR yang awal di tanggal 25, nanti bayar top up-nya tanggal 15 gitu. Wah, itu agak repot tuh, ngatur-ngatur waktunya kan, ngatur-ngatur uangnya juga agak repot. Nah, itu bisa diatur lah gitu, biar tetap di satu tanggal. Tapi, nah tapinya ini nih, bisa jadi fasilitas KPR kamu nanti itu udah masuk ke bunga floating, sedangkan top up-nya kamu masih di bunga fix. Nah, ini yang akan jadi bingung. Waduh, mau take over jadi mikir-mikir lagi gitu. Ini kalau saya take over, tapi kan sebagiannya top up saya masih bunga sekian. Ini gimana ya gitu. Nah, jadi sebaiknya sebelum teman-teman melakukan pengajuan top up, baiknya teman-teman coba pikir-pikir dulu lagi. Apakah tidak lebih baik sekaligus saya coba ajuin yang namanya take over sekaligus top up supaya pindah ke bank lain dan dapat bunga fix baru lagi, atau ya saya ajuin aja top up di sini dah biar nggak repot. Nah, ini adalah hal yang perlu teman-teman pertimbangkan lebih lanjut. Kalau teman-teman bingung nih sama pertimbangannya kayak gimana gitu, ya teman-teman jangan ragu untuk tanya dan konsultasi ke KPR Academy. Nanti di sini tim expert kami akan membantu teman-teman. Dan tentunya kami akan memberikan rekomendasi yang terbaik yang nggak akan ngerugiin teman-teman. Kenapa? Karena kami juga mau memberikan layanan yang baik supaya teman-teman mendapatkan value yang terbaik dan penawaran yang terbaik dari bank penyedia KPR. Jadi, ingat ya, boleh top up kalau memang ada kebutuhan, tapi pertimbangkan lebih lanjut apakah sebaiknya saya top up di fasilitas ini di bank yang sama atau sebaiknya saya take over plus top up. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!